Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Fadila Ayu Cahyani dan dengan teman saya yang bernama Liza Mutia. Kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kesempurnaan Sistem Islam atau Konsep Kafah. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari Islam kafah. A. Pengertian Islam kafah. Kafah adalah menyuruh umat Islam agar dalam gerak hidup dan kehidupan ditujukan untuk sepenuhnya berbakti kepada Allah dengan segala keikhlasan. Wali Al-Fatah 1995. Kata As-Salim dalam surah Al-Baqarah 208 adalah Islam. Maksud ayat ini adalah masuklah kalian ke dalam semua ajaran Islam, maka dari itu dakwahkanlah Islam dan amalkanlah secara total. Tidak dibenarkan mengambil satu bagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Kata As-Salim yang diterjemahkan dengan kedamaian atau Islam, makna dasarnya adalah damai atau tidak mengganggu. Kedamaian oleh ayat ini diibaratkan berada suatu wadah yang dipahami dari kata fi, yakni dalam. Orang yang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah itu secara menyeluruh, sehingga semua kegiatannya berada dalam wadah atau koridor kedamaian. Ia damai dengan dirinya, keluarganya, dengan seluruh manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan, serta alam raya. Walhasil kafah yakni secara menyeluruh tanpa kecuali. Istilah kafah disebutkan dalam Al-Baqarah 208. Menurut bahasa artinya utuh, integral. Adapun yang dimaksud adalah memahami dan mengikuti Islam secara utuh dan menyeluruh, tidak sepotong atau secara parsial. Kafatan artinya menuruti hukum-hukum Allah secara keseluruhan, dilandasi dengan berserah diri, tunduk dan ikhlas kepada Allah. Di antara pokok-pokok berserah diri kepada Allah ialah cinta damai dan meninggalkan pertempuran di antara orang-orang yang sehidayah. Menurut penafsiran Imam Asy-Syaukani, pada lubuk hati sekalian golongan, baik disebut kafir atau musyrik ataupun dia ahlul kitab ataupun bahkan orang munafik, namun di lubuk hati mereka tetap ada iman pada Allah. Orang munafik dalam hati mereka masih tetap mengakui percaya pada Allah. Ahlul kitab baik Yahudi atau Nasrani telah diajarkan oleh agama mereka percaya pada Allah. Cuma pusaka tua menyembah berhala berat sekali melepaskannya. Orang munafik namun hati mereka tidak mau mempercaya. Tetapi kalau dikaji lebih mendalam, mereka pun merasakan salah mereka menjadi munafik. Maka jika dituruti tafsiran As-Syaukani, berarti orang yang beriman atau ahlul kitab atau munafik yang selama ini seakan-akan menentang Tuhan dan Tuhan pun murka kepada mereka agar mereka rujuk kembali kepada Allah, berdamai terhadap Tuhan, supaya Tuhan pun memberi ampun mereka. Lalu datang kalimat kafatan yang berarti semuanya atau seluruhnya. Yang dimaksud dengan keseluruhan ialah seluruh kafir, musyrik, munafik, dan orang-orang yang telah masuk Islam lebih dahulu, supaya mulai saat ini lebih baik mereka seluruhnya bersatu di dalam Islam. Tetapi kalau kafatan kita jadikan hal dari as-silmi atau presentasi selanjutnya ada Islam masa depan dan metode memahami Islam kafah ali syariati yang akan dijelaskan oleh Liza Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Mutia, NIM 0502203206. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Fadilah. B. Islam masa depan. Islam menawarkan ketenangan dalam menghadapi setiap guncangan perubahan. Surah Al-Baqarah ayat 61. Dan agama ini mengandaikan kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi pemeluknya. Surah Al-Baqarah ayat 201.
Agama ini mengedepankan konsep kebaikan untuk semua. Surah Al-Imran ayat 110. Dan mengembangkan toleransi positif dalam kehidupan yang pluralistik. Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Pada sisi lain, agama ini menekankan adanya etos kerja bagi setiap orang agar hidupnya bisa berkembang. Surah Al-Asri ayat 1 sampai 3. Sementara dalam etos ilmiah dapat dilihat bagaimana kitab suci ini menginformasikan bahwa Tuhan menyuruh para rasulnya agar senantiasa berdoa demi peningkatan ilmu pengetahuan mereka. C. Metode memahami Islam Kafah al-Syariati. Islam harus dilihat dari berbagai dimensi. Dalam hubungan ini, ia mengatakan jika ia meninjau Islam dari satu sudut pandang saja, maka yang akan terlihat hanya satu dimensi saja dari gejala yang bersegi banyak. Mungkin kita berhasil melihatnya secara tepat, namun tidak cukup bila kita ingin memahaminya keseluruhan. Al-Syariati lebih lanjut mengatakan adanya berbagai cara memahami Islam. Salah satu cara ialah dengan mengenal Allah dan membandingkannya dengan sesembahan agama-agama lain. Cara lainnya ialah dengan mempelajari kitab Al-Quran dan membandingkannya dengan kitab-kitab Samawi atau kitab-kitab yang dikatakan Samawi lainnya. Tetapi ada lagi cara lain, yaitu dengan mempelajari kepribadian Rasul Islam dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh besar tembauran yang pernah hidup dalam sejarah. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu umat Islam wajib berikhtiar agar Islam dalam keseluruhannya berlaku pada masing-masing pribadi, agar kemudian Islam dalam keseluruhannya dapat berdiri dalam kehidupan. Dengan rahmat kemerdekaan ini, umat Islam telah bangkit bekerja keras memodernisasi diri sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila Islam dilihat hanya dari satu segi saja, maka kita hanya akan melihat satu dimensi dan fenomena yang multifaset. Sekalipun kita melihatnya itu betul, Islam harus dipahami secara kafah, yaitu pemahaman Islam yang dilakukan secara komprehensif. Memahami Islam secara kafah adalah penting agar menjadi peluk agama yang mantap dan untuk menumbuhkan sikap hormat bagi pemeluk agama lain. Cara tersebut juga ditempuh dalam upaya menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan sikap dan pola hidup beragama yang salah. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.